badar besi guys. Akhirnya kita nemu badar besi. Badar besi ini kristal guys aslinya, cuman ini karena kena karat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Pada kesempatan kali ini saya membawa Anda untuk selalu bolang dan untuk berpetualang menikmati alam ini, dimana alam ini, alam kita sendiri itu alam yang kaya raya ya, lain daripada yang lain, dan itu harus kita syukuri dan harus kita mengerti. Karena kalau tidak kita syukuri, itu kita malah akan merusak alam ini sendiri, atau kita malah sama sekali mengabaikan keindahan alam kita dan kekayaan alam kita. Di sini saya pernah nonton sini pagi-pagi, kondisi sungainya lagi banjir. Ini saya lagi mau ke sana niatnya, malah ternyata kondisi kayak gini pun banyak temuan guys. Jadi mungkin akan menjadi beberapa konten, karena waktu dulu ini habis hujan ya, jelek sekali, pelatarannya nggak sampai jauh ya, dan saya nggak bisa nyabrang ke sana. Kemungkinan di sana kita bisa nyabrang untuk hari ini guys. Oke, kita lanjut. Kita udah nemu yang namanya badar besi. Anda pengen tahu dalamnya kayak apa? Ini sebuah badar besi. Nih saya bawakan karung. Nah, ini karungnya. Ini kita gedar sedikit demi sedikit. Ini bagus, ini sebenarnya nggak perlu digedar, cuman biar Anda tahu saja ya. Kita gedar sedikit. Nah, ini yang namanya badar besi kristal. Ini kena nggak ada air sih ya, agak jauh. Jadi sebenarnya ini kristal hijau kekuningan, di center tembus. Kalau kayak gini, ini nggak ada air, jadi nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya, harus diairin baru tahu. Oke, kita masukin kantong. Dan di sini guys, batuan-batuan di sini batuan sadas ya. Ini bukan batuan andesit ataupun batuan yang lainnya. Cuman uniknya batuan di sini, uniknya ini kayak gini, membentuk sebuah kayak serat-serat guys. Nah, ini serat-serat atau sedimen alam. Nah, itu yang membuat lokasi ini unik sekali ya. Kayak semacam tumpukan-tumpukan batuan sandi di sini. Nah, bagus banget, dan bentuknya juga seperti suseki atau bentuk-bentuk alam. Sayang, nah ada sayangnya ini batuan cadas guys, ini cadas keras. Nah, ini batuan cadas keras, kadang ada yang kayak batu bentuknya. Nah, sebagian besar batuan di sini itu tertutup yang namanya debu semua ya, sebagian besar tertutup debu, sehingga memang agak menyulitkan kita dalam pencarian untuk posisi di sini guys. Nah, itu seumpama ada giok pun, kalau tertutup debu itu kelihatan sama seperti cadas sekitarnya, kecuali batu-batu hitam. Kalau batu hitam, ada beberapa batu hitam yang tetap hitam ya. Nah, itu. Nah, ini apa ini? Ini badar besi ini kayaknya nih. Gede ternyata. Nih, ini batu hitam yang tetap hitam, dan dia tidak terpengaruh dengan yang namanya debu. Jadi debunya, karena mungkin batunya keras, debunya jadi nggak bisa nempel kayak gitu guys. Ya, yang nonton channel ini tapi belum subscribe, dan subscribe lah dan tekan tombol loncengnya untuk notifikasi postingan terbaru dari saya selaku pemilik channel Master Golden. Ini batu hijau guys, masukin kantong, dan terus kita akan lanjutkan petualangan sampai ada yang wuyuh. Dan jangan lupa madang, Ramadang semaput. Oke, wuyuh. Iya, ternyata masih dalam juga guys. Tapi nggak apa-apa, ini akan saya coba karena ini waktunya bukan pagi hari ya, sore hari. Jadi mungkin ya, kalau nggak itu ya kita keburuan saja terus mandi ya. Kalau nggak bisa lanjut ya, semuanya lanjut pun sampai sebahu pun nggak apa-apa. Ini airnya ternyata dalam ternyata guys. Wow, ini dalam banget malah ini. Di samping dalam sangat licin ini guys di sini guys. Wedan ini. Wih, segini ini berapa dalam ini ya?
Oh, wih, masih mendalami lagi. Ini sempaknya sudah teles posisinya. Wuyuh lunyune pol ini. Oh, wow, ini sampai pas ya, sampai ya belum termasuk dalam ini, tak kira dalam ini. Kalau kemarin kan airnya masih di sana, kalau posisi di sana memang agak susah. Wuyuh kita nyari di sini. Nah, biasanya yang paling bagus itu yang dekat dengan di situ ada orang ngalip pasir. Saya agak minggir ke sini. Akhirnya masalahnya apa? Kalau lewat sana itu muternya agak jauh. Di samping itu selain muternya agak jauh, posisinya juga masuknya juga susah, guys. Itu masuknya lewat desa jadi agak susah. Oh, kan kita nemu waktu kayak gini. Kita buang saja ya. Di sini ada tunggak juga. Ini tunggak pinus kalau nggak salah, berarti dulunya ini juga hutan pinus. Posisinya sini ya, indah sekali, mantap, jos kita pemandangannya. Huyuh. Setelah itu kita ngonten naik ke atas dulu ya, atau ke bawah ya, ke atas dulu lah. Siap, mantap, jos. Di sini ya, setelah saya teliti beberapa saat itu nggak ada keterangan dari orang, berarti di sini jarang sekali dipulangin orang ya. Kita nemu sebuah bebel agat, guys, atau batu tuyul. Di sini juga ada batu tuyul, mungkin dari atas kendangan ya, seperti ini bentuknya. Oke, kita masukin kantong, kecil-kecil juga lumayan. Ini sebuah apa ya, kuarsa campur-campuran. Ini dalamnya nggak tembus ya, guys. Oke, kita buang. Ini juga kuarsa, ini kita geder. Nah, ini tapi keras loh, guys. Oke, kita lanjut sampai temuan yang semblohe. Ini kita nyari di antara pasir ya. Sekian banyaknya batu, tapi kalau nggak kena air memang agak menyusahkan untuk dicari. Karena ya gini, walaupun batunya ini termasuk kelihatan semua ya, nggak kena bedak, tapi cukup susah. Ini harusnya bolang kayak gini sambil jongkok, guys. Harusnya bolang kayak gini sambil jongkok. Kalau sambil berdiri, apalagi belum madang, ini lemes buat rasanya. Haha. Iya, kalau sambil berdiri apalagi belum madang, ini harusnya jongkok kayak gini biar kelihatan semua. Kita review sambil jongkok ya. Ini batuan bulu monyet ya, kita buang. Ini termasuk dari jenis sekis kemungkinan ya. Oke, kita buang. Ini harusnya sambil jongkok. Memang bolang apa saja, bolang batu itu paling bagus sambil jongkok, kecuali batu gede-gede kayak lahan giok ya. Di sini batunya kecil-kecil, orang umum kecilnya. Jadi ya kayak gini, guys. Ini lahannya, pelatarannya minta ampun luasnya. Wih, tapi yang saya gumunin ya, guys, itu ada pokok jati di situ. Di situ ada pokok pohon besar, berarti dulunya ini daerah ini hutan ya, mungkin sungainya yang melebar atau menggerus sebagian sini, guys. Oke, nggak perlu dibahas lagi. Kita nemu batuan kayak gini, tak kira ini ginggang, tapi ternyata bukan. Oleh kita buang saja. Ini saya baru pertama kali kesini, guys. Ini kayak tapak jalak, tapi ternyata bukan, kita buang. Ini kayak tapak jalak emas, tapi cuman kendit, buang. Kita cari lagi. Wow, kita buang aja. Kita oh ini kayak jala sutra. Ini apakah gerangan? Apakah fosil kayu? Ini mirip fosil kayu, tapi dari batu apa? Tapi unik, guys. Ini belum teridentifikasi ya. Oke, kita masukin kantong kalau ini. Nah, ini guys. Saya paling senang bolang itu di ini, apa? Di dekat pasiran-pasiran, karena yang batu yang di bawah atau yang tertumpuk itu akan terurai ke terurai ke atas ya. Karena dicari pasirnya, dan saya tukang pasir juga nggak nyari batu, jadi saya enak loh, guys. Nyarinya itu nggak perlu repot-repot. Tapi nggak tahu ya, ini guys, lokasi ini bukan golongan Sungai Hulu, ini udah di pertengahan ya posisinya. Maka dari itu pelatarannya luas sekali dan sungainya dalam, karena di pertengahan. Nanti
Yang anehnya lagi, posisi di hulu batu semua, di pertengahan batu semua, tapi sungainya dalam. Nah, ketika di hilir itu nggak ada batu sama sekali, adanya lumpur, guys. Apa mungkin batunya itu tidak sampai hilir ya, benar-benar hanya berkutak di pertengahan dan di ini di hulu. Padahal logikanya batu banjir, waktu banjir itu kan posisinya sungai banjir, batu semua ke bawah itu udah ribuan tahun ya, sejak sungai ini lahir mungkin seperti itu. Ketika banjir otomatis batu di atas turun ke bawah, tapi kenyataannya di bawah atau di deltanya atau di muaranya itu sama sekali nggak ada batu, guys. Yang ada hanya sebuah lumpur dan lumpur. Lah kalau batunya numpuk di, ibarat kata numpuk di muara semua, ya harusnya muaranya itu full batu, tapi nggak ada, adanya lumpur. Dan muaranya itu tidak langsung ke laut, jadi muaranya itu muter dulu, geser kayak gini, letter L. Nah itu kalau harusnya batu semua, batunya kendang, harusnya logikanya kan ini ya, guys. Ini batu gabro, bawahnya juga batu, tapi enggak. Makin ke bawah batuannya makin susah, sungainya makin dalam, batunya makin lumpur. Nah seperti itulah bunyinya. Itulah anehnya, guys, sungai, guys. Kenapa sih ya kira-kira ya, guys? Yang kasih tahu, yang tahu kasih tahu dong. Ini lengup ini, saya nyari di sini kayak gini malah banyak sekali batu, tapi duh, ternyata kelihatan banyak batu, tapi ya gini, guys. Kita harus agak pusing lagi, agak teliti lagi. Oke, kita lanjut. Itu guys, itu kita nemu apa, lubang-lubang. Wow, ini ada batu kayak gini, kayak apa ini ya, kayak tatakan dupa atau lengmelut ya. Ini kemungkinan dari jenis batu atau cadas, ini saya harus penasaran. Ini harusnya nggak boleh digedar, tapi kalau lihat masa jenisnya ini dari jenis cadas. Semoga saja ini cadas, karena ketika kita gedar itu batu kita akan menyesal. Tapi demi sahabat TMK kita akan gedar. Oh ya, guys, ternyata cadas, kita buang saja. Seret. Ternyata sebuah cadas, guys. Woyo ora umum. Kita lanjut. Tapak jalak aja susah, padahal ini semua udah tempuk di sini semua. Jadi sungai hulu ada giok, tapak jalak, batar besi, ada giok blackjet, ada ini itu, ini semua tempuk di sungai ini. Ini cuma tinggal sungai satu yang sampai ke muara atau yang sampai ke lautan, tinggal satu sungai ini aja, yaitu Sungai Lukulo. Tapi nyatanya susah ini. Ya mungkin karena dalam ya, yang sungai sebelah pertengahan itu dalam, sehingga mungkin yang di atas itu batuan-batuan biasa, batuan berat tetap berada di bawah. Bahkan fosil aja susah di sini, guys. Biasanya di mana-mana fosil itu gampang ya, ini susah. Ya itu, guys, maka dari itu pembolangan di Sungai Hulu memang efektif, terutama di musim-musim awal kemarau atau musim kemarau, karena di musim hujan itu ya tetap efektif di Sungai Hulu sebenarnya. Jadi lebih spesifik batunya lah. Ini batunya full-fullan di sini, apa aja ada di sini. Semua sungai tempuk di Sungai Lukulo ini, tapi nyatanya susah. Ini kayaknya, guys. Wah, ini kita nemu batu merah. Oke, kita buang aja. Lanjut. Woyo guys, urung manuli opo-opo iki, guys. Piwe iki, guys? Allah Jan, gimana ini? Di lahan yang seluas ini ternyata susah. Makin banyak batu makin pusing kepala saya. Ini atau efek belum madang ya, guys. Ini udah waktunya madang, ini saya belum madang. Aduh, Jan. Maka dari itu jangan lupa madang untuk sahabat MK di seluruh Nusantara, karena madang itu akan membawa Anda lebih fokus lagi, akan membawa Anda lebih kuat menghadapi masalah dan kenyataan hidup. Ketika sudah madang, apalagi terlalu kenyang, Anda akan ngantuk sehingga melupakan kenyataan hidup. Jangan mabok, guys, madang aja. Yang kalau ada masalah madang sebanyak-banyaknya. Biar perut kenyang terus ngantuk bobo. Nah itu kita bisa sejenak melupakan. Jangan pakai minuman keras ya. Oke, kita nemu itu pancawarna kayaknya. Ini oh iya, ini nemu jasper, ini namanya jasper. Ini bisa multicolor bisa enggak, ini enggak perlu digedar kalau udah ada ciri-cirinya ya. Kulitnya coklat, dalamnya oranye, ada kemerahan. Ini bisa juga pancawarna dalamnya. Oke, kita masukin saja, jangan digedar nanti rusak. Kalau ngeder itu ya, kalau yang penasaran aja. Oke, kita nemu sebuah batu tali air cantik banget ya gini.
Ini urat mas, yang namanya urat mas ini urat putih kekuningan kayak gini yang dinamakan urat mas ya. Nggak mungkin itu mas nempel atau urat seperti ini, nggak mungkin. Maka dari itu yang dinamakan urat mas itu urat putih kekuningan kayak gini. Ini unik ya guys, walaupun ini nggak tapak jalak tapi ini unik. Kita masukin ya. Ini kalau deket-deket air itu enak, warnanya agak mencerah-cerah. Nah ini nemu batu kayak gini biasanya nempel magnet, tapi kali ini saya lagi males ngeluarin magnet ya, karena di dalam saku magnetnya nempel-nempel juga di tempat lain. Kita masukin saja. Oke, kita sambil teliti ya, di deket-deket sini enak loh ternyata loh, deket air guys. Uyuh, memang harus kayak gitu bolang. Ini batu dalmasen atau gabro atau batu apalah ya, batu tekek kecil, kita buang. Wow, ada jasper merah, siapa tahu kita nemu tapak jalak. Tidak ada tapak jalaknya, kita buang. Ser. Ini kita nemu batu sedimen, kita buang. Ser. Jadi pembolang itu gini guys, pembolang ya dilema juga ya. Musim hujan banjir nggak bisa bolang ya, satu. Musim kemarau kurang air, susah dilihat batunya, tapi pelatarannya luas. Solusinya gimana? Bawa galon air guys, bawa galon air ya. Itu kalau sedikit percuma, kalau besar jauh, wah itu balon airnya itu yang jadi masalah ya, karena besar jauh bawanya. Aduh, nanti bawa batu udah bawa galon, sudah jelas 12 berembok. Disitulah yang namanya dilema. Maka dari itu yang kita minta, semua manusia minta itu sebuah keseimbangan ya. Bahkan sebuah kesempurnaan itu kalah sama yang namanya keseimbangan. Seperti itu. Kenapa? Sambil bolang sambil ngerumit ya guys. Wow, kita nggak sengaja nemu sebuah tapak jalak. Ini kita lihat ada beberapa tapak jalak, ada satu, ada dua. Ini di jasper merah ya guys. Ada di sini, ada lagi atau enggak? Ini enggak ada ya. Ini tabrakan di sini guys. Nih, ini tapak jalak ini. Mantap jos, kita nemu sebuah tapak jalak jasper merah. Yo. Kita lanjut. Bahan kesempurnaan atau kemaksimalan itu kalah dengan yang namanya ya orang seimbang, orang pas-pasan. Contohnya ya ini. Woyo, kita cari, kita teliti batuan di sini apa saja. Ini batu biasa, ini batu kuarsa putih. Ini kalau beruntung nemu motif yang bagus atau seratnya bagus mirip safir, oke kita masukin aja. Oke, terus apa ya di sini? Ini batu kuarsa juga, motifnya juga bagus. Ada warna lain selain warna putih, ada warna hitam, ada warna yang kayak konglomerat di sini. Ya oke, masukin aja buat lengkap-lengkap. Iya. Ini masih batuan-batuan biasa. Ini kuarsa juga campur lumut. Ini juga kuarts. Ini juga kuarts. Rata-rata kuarts yang menonjol karena batuan kuarts itu paling ringan guys. Sekali lagi, samping jumlahnya paling banyak, batuan kuarts itu paling ringan. Jadi memang dia ya selalu di atas, menurut berbeda dengan batuan-batuan giok, batuan badar besi kursani, batuan garnet, dan batuan-batuan badar besi yang notabene massa jenisnya jauh lebih berat daripada batuan-batuan kuarsa. Sehingga mungkin itu analisa saya, di sungai pertengahan atau sungai hulu itu udah agak susah ditemukan, karena ketika gelinding-gelinding itu yang massa jenisnya lebih berat, contohnya emas, itu paling dalam atau di dasar. Kedua batuan-batuan berat, ketiga batuan yang lebih ringan. Seperti itulah bunyinya, mungkin itu analisa saya guys. Tapi kalau dipikir bener guys, pantas saja di sungai bawah itu batuannya banyak, cuman terkenal batuan ringan semua guys. Nah ini di sini nggak ada batuan berat saya cari. Nah paling berat ini model semi jasper kayak gini. Jasper aja agak susah di sini. Nah
Ini kayak gigi petir guys. Hoyo, tak kira gigi petir ini saya mau guling-guling, ternyata bukan. Oke, lanjut. Ini udah ngacak-ngacak ini. Lahan ini udah tak acak-acak, guling-guling tadi. Ini baru tersaji beberapa menit ya. Aslinya itu udah rabar. Ini mulai dari sana ujung sana sampai ujung sana. Ini baru dapat beberapa ya. Dan ada teman-teman yang maksa, memang harusnya nggak dibawa, tak bawa lah, daripada nggak dapat apa-apa. Itu biar komplit. Wow, ini ada batu hijau Nogosuta. Ini lumayan bagus guys. Ini Nogosui, tapi lebih lari ke Jasper hijaunya sebagai pendatang ini. Ya oke, masukin kantong. Slop. Wow, nggak masuk kantong ini. Slop. Woyo. Kita lanjut. Itu sambil kejauhan saya nemu pink. Biasanya rose squat. Ini sebelum tak ambil, tak video dulu. Wow, kali ini agak bagus guys. Woyo. Ini saya nyari air. Nih. Kali ini terlihat agak bagus rose squatnya. Semoga saja ya. Ini karena masih tertutup bedak. Oke, kita masukin air. Lumayan guys. Ini kuarsa berwarna campur pink kayak gini. Ini yang namanya rose squat, mirip jambu kan ya. Kalau ini di sini kita namakan jambu fair atau jambu air. Ini mirip jambu. Dalamnya itu konturnya mirip jambu kalau yang udah matang. Jambu itu tidak hanya merah ya, ada juga yang dalamnya semu putih, apa? Yang warnanya semu putih kayak gitu guys. Oke, kita masukin kantong. Stop. Ya harus telaten pokoknya guys lah. Opo iki, kita buang saja. Ini batu pusar bumi konyol, ini namanya pusar bumi konyol. Nah ini ya memang jadi pusar bumi kalau dibuat ini ya. Nih, oke, kita masukin aja. Mau komplit, jangan protes. Kali ini agak prihatin ini. Oke, kita lanjut. Ini guys, ini saya nemu tapi kontur belum tak cuci ini. Ini ada kayak semacam kontur-kontur apa ini, tapi saya mau cek dulu, belum jelas. Nggak tahu ini apa guys. Ini batunya kayak batu meteor apa ya. Ini bentuk-bentuk atau delemok, tapi di samping kanan kirinya ada pirit perak, entah pirit entah perak atau model silika. Ini bentuknya unik, udah kayak gini guys. Nah ini jadi kayak gelembung-gelembung kayak gitu, bukan bubble wrap. Bubble ini bubble agat, bukan. Ini agak berat juga. Oke, kita masukin kantong ya. Ini nggak tahu jenis apa. Ini juga ada batu hitam. Apakah ini sebuah fosil? Wow, hitamnya kendit jos, tapi nggak ada tapak jalaknya. Ini batunya hitam kayak gini. Oke, kali ini nanti saya geder coba. Nih, ini kita masukin kantong. Slot, kita geder yang ini. Ternyata sebuah batu andesit. Oke, kita buang. Kita buang. Seperti itulah kegiatan seorang pembolang. Jadi tidak hanya manis saja yang terucap dan terkecap. Sesuatu yang ada gajah itu bisa berarti suatu kesialan, bisa berarti suatu kegiatan biasa, bisa berarti sesuatu yang wow atau jackpot. Tapi yang jelas, pantang menyerah dan pantang mundur itu bagian dari usaha, dan hasil itu tidak mengkhianati sebuah usaha. Maka dari itu manusia itu wajib berusaha tanpa harus memikirkan hasil guys. Kenapa kalau memikirkan hasil? Kalau manusia itu selalu berusaha dan memikirkan hasil, orang yang paling giat berusaha itu yang akan menjadi paling sukses. Tapi kenyataannya tidak. Maka dari itu jadilah manusia yang ikhlas dan tahu akan kewajiban dan hak kita masing-masing. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita, karena di titik balik saya udah sampai di lokasi awal untuk pembolangan. Di mana lokasi ini saya udah lalui dan saya udah sampai ujung sana dan kembali lagi ke sini. Temuannya sementara hanya segini. Mungkin setelah ini saya akan video atau akan nggak video sesuatu temuan-temuan dengan pembolangan yang lebih fokus, terutama membolang dengan duduk, karena itu akan lebih bagus, atau biasanya kita akan menemukan yang lebih teliti cara bolangnya.
Terus sama channel saya Master Golden, saya doakan semoga Anda baik-baik saja dan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua, mantap cus. Itu lagi ngarahin pasir guys, dikeduk sendiri, diangkut sendiri. Ya itulah perjuangan. Yo.